Ketika Jepang bikin western food udah pasti next level. Nih burgernya ukurannya monster, kejunya super melty. Yang bikin beda tuh daging hamburgnya guys. Jusnya sederes ini loh. Udah lama nih Mimin penasaran sama Ishigamaya Hamburg. Katanya ini cabang dari Jepang asli. Standarnya pun sama kayak yang di Jepang. Pakai stone oven yang didatengin langsung dari Jepang. Katanya teknik masak ini yang bikin dagingnya lebih juicy. Dan pastinya kualitas dagingnya juga ya, Japan quality. Mimin pesen menu ojinya Hamburg on the rice. Ternyata makannya tuh pakai saus ojinya gitu. Bener ini jus dagingnya sampai netes-netes. Tuh sederes itu guys. Gila juicy banget sih. Terus makannya pakai nasinya yang bulat. Rata-rata semua menunya tuh western food tapi dibikin Japanese style. Lihat nih Mimin order Napolitan Hamburg dan Hamburg katsu. Udah lengkap sama pasta plus daging Hamburg yang tebel dan juga juicy. Jujur ya guys, satu porsi menu di sini tuh emang gede banget. Puas bener makannya. Lanjut ini ada salmon with sirloin steak. Disiramin pakai melting mozzarella. Tuh sizzling banget kan. Satu porsi makanan ini gizinya banyak banget guys. Dan Mimin juga kaget sirloin steaknya pecah di mulut. Ini menu yang paling heboh, God cheeseburger. Pakai dropping melting mozzarella. Sizzling tumpeh-tumpeh tuh. Porsinya monster, patty-nya tebel-tebel dan bertumpuk-tumpuk. Dan Mimin juga suka nih cheese-nya kayak meleleh gitu loh guys. Fix ini burger terenak. Ada yang di drop pakai melting cheddar juga ya. Sensasi numpahin kejunya tuh bener-bener satisfying. Buset banjir banget. Lihat nih segede apa guys burgernya. Dan sensasi makan langsung panas-panas dari hot plate-nya tuh beda guys, lebih enak. Apalagi hamburg mereka ini juga lebih juicy. Ini sih wajib ya kalian cobain. Hidden Gem toko kue enak yang ada di Bandung. Kali ini dijamin anti zonk karena Mimin aja yang gak terlalu doyan manis sampai kalap guys. Lokasinya tuh di dalam perumahan, mojok, bangunannya rumah kuno yang syahdu dan adem banget. Harus kalian tandain sih namanya Bakemono. Belum banyak yang tahu artisan cake yang satu ini. Menu cake-nya tuh cantik banget. Ada yang dry dan soft cake. Pilihannya tuh banyak banget macemnya. Perpaduan brownies, banana cake, tiramisu, dan cookies. Kalau yang ini atasnya tiramisu, bawahnya brownies. Teksturnya tuh lembut, creamy, ada hint pahit dari kopinya. Pas disendok kelihatan kan selembut apa. Yang warna ungu ini ubi cake. Unik banget dari ubi ungu, rasanya gurih. Mimin juga suka banana cake-nya yang di atasnya tuh ada cheesecake kayak gini. Soft banget teksturnya, cream cheese-nya juga nggak bikin enak. Tipe semua cake di sini tuh emang nggak kemanisan ya, aman buat anak kecil sampai lansia. Bener-bener kerasa banget kalau mereka tuh cuman pakai bahan-bahan yang berkualitas. Jangan lupa cobain kopinya ya, biji kopinya tuh enak banget. Terus yang biasanya orang-orang pesen tuh hot coklat, pahit, pekat banget coklatnya dan lagi-lagi nggak over sweet. Oh iya, cake-nya bisa beli per loyang, bisa dijadiin oleh-oleh kayak gini. Yuk guys, ramein. Masa makan yakiniku premium asal Jepang cuma 100 ribuan aja per orang? Bukan pakai daging meltik loh ini, tapi pakai daging kualitas tinggi grade Jepang. Dan makannya tuh pakai telur setengah mateng kayak gini guys, enak banget. Aduh, kemana aja Mimin baru tahu Gyushige udah buka di Jakarta. Gyushige ini tuh yakiniku populer dari Jepang yang udah punya banyak cabang di seluruh dunia. Di outlet yang ini tuh dine-in-nya luas, bisa nampung 82 orang. Ada ruangan VIP yang didesain ala Jepang juga. Ngegrill di sini tuh spesial karena arangnya pakai bincotan alias arang Jepang yang pas di grill tuh nggak bau arang, tanpa abu, dan hasil bakaran dagingnya lebih beraroma. Pikiran kalian pasti mahal kan? Padahal cukup keluarin duit 100 ribuan aja buat makan di sini. Terus pesen lunch set yang bisa buat 3-4 orang. Udah dapat 3 jenis daging kayak yakisoba karubi, beef roll enoki, dan joharami garlic onion. Sebelum di grill, yakisoba karubinya tuh dicelupin bumbu dulu. Oh iya, paketannya tuh udah termasuk tori momotare loh. Pokoknya semua daging-dagingannya Mimin grill jadi satu. Cara makan yakisoba karubinya tuh dicelupin telur setengah mateng kayak gini. Daging-daging yang mereka pakai tuh Japan quality ya, nggak perlu diraguin lagi. Empuk, lembut, juicy, persis kayak makan yang ada di cabang Jepang langsung. Karena paketannya udah termasuk sama nasi, niku miso sanchu, dan kimchi moriawase. Jadi makannya bisa di style ala Korea. Kalau joharami garlic onion, dagingnya tuh di grill terus dikasih topping garlic onion. Umami banget. Grup lunch set 3-4 orang ini worth it banget sih, cuman 100 ribuan per orang. Udah gitu ada diskon 20% kalau pakai kartu BRI. Masih dapet chicken nanban dan wakame soup lagi. Nah, kata orang kalau kesini tuh wajib cobain misozuke cheese beef. Dagingnya digrill dulu terus digulung cheese. Ini tuh ya begitu masuk mulut daging dan cheese-nya meleleh, creamy banget, seenak itu guys. Senangnya lagi mereka tuh no pork, no lard, no mirin. Yuk guys cobain.
Panci setinggi dan segede ini full iga sapi, dan saking ngaldunya sampai keluar minyaknya gitu guys di atasnya. Kalau mau cari bakso iga yang luar biasa enaknya, kalian harus ke Bakso Mas Eko Maju. Tuh seempuk itu iganya. Gak lengkap ya kalau ke Bandung gak makan bakso ini. Emang judulnya bakso, tapi yang jadi primadona semua orang tuh iga sapinya ini nih. Meskipun warungnya tiap hari rame, tapi pelayanannya bener-bener sat-sat. Iga sebanyak ini tuh direbus seharian sampai kaldunya kental dan atasnya sampai keluar minyak. Tuh stoknya sebanyak itu guys, dan ini tiap hari ludes loh. Wah gila sih, bohong banget kalau kalian lihat ini nggak ngiler. Makanya di kota Bandung yang hawanya tuh dingin. Duh cocok banget. Seporsi jumbo kayak gini cuma 35.000. Udah dapet iga, 2 bakso gede dan bihun. Wah ini kalau dikasih sambal makin mantep lagi guys, karena kuah kaldunya tuh tebel, nendang banget, berasa rempahnya juga. Iganya buset segede ini dan dagingnya tebel banget karena direbus sampai keluar minyaknya. Jadi iganya tuh gampang banget dimakan, lembut. Biasanya warlock Bandung tuh makan pakai yamin. Tuh bahkan daging iganya tuh banyak lemaknya gitu loh guys. Dan entah kenapa yamin manisnya ini mirip Indomie, enak banget. Pokoknya kalau ke Bandung harus banget cobain. Tahu gimbal porsi monster, porsinya menggunung, terus bumbunya juga sebanyak itu. Duh gak tahu makannya kayak gimana. Bingung guys. Nah wong mau nyendok aja bumbunya sampai tumpah-tumpah ke kaki Mimi. Gak usah bingung cari tahu gimbal di Semarang. Yang terenak tuh udah pasti tahu gimbal Pak Man lumayan ini. Jangan ketipu, namanya aja lumayan, padahal tahu gimbalnya enak banget. Bahkan di antara tahu bumbu kacang di Indonesia, ini masih jadi yang terbaik menurut Mimi. Isinya tuh ada telur, tahu, emplek udang, dan kol yang digoreng. Terus bumbunya udah pasti cabe, kacang, dan petis khas Semarang yang warnanya abu-abu hitam. Nah ini nih petisnya, beda banget ya sama di Jawa Timur punya. Terus semuanya diulek, setelah itu dikecapin deh. Jangan kaget ya kalau di sini tuh porsinya ugal-ugalan kayak gini. Bentar, ini masih belum selesai guys, masih ditambahin telur dadar jumbo. Plus bumbunya disiramin sampai banjir tuh. Jujur aja ya, ini tuh susah makannya karena piringnya normal tapi isinya abnormal. Masa Mimin setiap nyendok bumbunya langsung tumpah ke kaki? Soal rasa, waduh enak tenan. Petisnya strong, bumbu kacangnya pun mantap. Seporsi ini tuh harganya cuma 45.000 aja guys, murah banget menurut Mimin karena emplek udangnya dapat banyak dan segede-gede ini. Fix sejauh ini gak ada yang ngalahin tahu gimbal Pak Man lumayan. Kalau ke Semarang kalian wajib mampir ke sini. Bakso iga gede mah udah biasa, tapi ini masalahnya di dalamnya ada daging iga yang tebel banget. Emang bakso ini tuh nggak pernah main-main ya soal urusan daging sapi. Tuh baksonya meriah banget, bentuknya pun juga macem-macem, dan tetelannya ugal-ugalan. Ini tuh namanya bakso Mas Ari, bakso andalan Mimin kalau lagi di Surabaya. Dateng pas baru buka aja udah serame ini. Mau jam berapapun bakso Mas Ari tuh selalu ruame banget guys. Wih, sepanci full bakso, ada yang bakso halus, urat, iga, bahkan yang bentuknya kotak juga ada. Tipe baksonya tuh Solo gitu ya, kuahnya ngaldu dan baksonya padet ngedaging. Asli bikin ngiler banget ya. Harga seporsinya juga cuma 15.000 sampai 20.000 aja guys. Cocok banget nih dimakan pas hawanya lagi mendung terus di pinggir jalan. Cobain paket bakso 15.000-nya, dapat bakso sebesar ini dan tetelan yang banyak dan gede-gede. Baksonya tuh cakel dan emang komposisi dagingnya banyak ya. Gak asik lah kalau nggak dicerotin sambal yang banyak. Wah gila, bakso uratnya jumbo pol, mekar, uratnya kretes-kretes, mantep banget. Terus cuma 20.000 doang udah dapet bakso urat iga. Gak cuma menang jumbo doang ya, tapi daging iganya tuh bener-bener setebel itu guys di dalam. Parah sih bakso Mas Ari, mantep banget. Ternyata yang ini tuh bakso tapi isi telur asin guys, unik banget ya. Dicerotin sambal yang banyak lagi dong. Gak nyangka bahkan sampai telur asinnya juga masir, enak banget. Kalian wajib cobain. Wajah boleh Cina, tapi masakannya nggak ada haram-haramnya. Saya Cina Muslim, semua halal. Ternyata banyak loh orang asli Cina agamanya Muslim. Koko ini nih asli Lanco dan agamanya Muslim. Kokonya tuh buka mie tarik lamian sapi asli Lanco. Jauh-jauh dari Cina ke Indonesia memperkenalkan Chinese food yang halal. Ini tuh lagi viral banget guys, jadi jangan kaget kalau sampai waiting. Mie-nya tuh dibuat dari nol ya dan ditarik-tarik langsung di depan kita. Pokoknya koko ini tuh ikonik banget. Pakai peci, atraksi mie, damage-nya makin keluar. Nah katanya orang Chinese di sana yang Muslim tuh biasanya makan ini guys, mie tarik sapi lamian. Mereka kalau kasih daging tuh bener-bener gak pelit ya, sebanyak itu guys. Kuah kaldunya bening dan mie-nya tuh panjang banget. Bener-bener slurpee, gak putus-putus.
Makanya wajib tambahin chili oil asli Cina. Kalau chili oil asli Cina tuh ada mala-malanya gitu. Tekstur minyak kenyal dan dagingnya empuk. Terus kuah kaldunya tuh gurih, wangi, bener-bener comforting banget guys. Terus kalau orang Cina yang muslim biasanya tuh makan oseng kambing juga. Tapi ini oseng kambingnya tuh dibumbu pedes malah gitu. Kambingnya kelihatan empuk banget ya. Dan bener aja dong, lembut banget guys tekstur kambingnya. Terus ajaibnya bau kambingnya pun hilang. Makanya wajib pakai nasi putih panas. Ternyata makanan orang asli Cina yang agamanya muslim tuh enak banget. Kalian wajib cobain juga. Panci gede full isinya kikil kambing. Buset, bayangin deh sehari habis berapa ya kambingnya kalau kikilnya sebrutal ini. Nah ini tuh kuliner asli Madura yang udah legend banget di Surabaya. Namanya sop kikil kambing Pak Ali. Gak heran sih, di Surabaya kan emang banyak orang Madura. Nih Madura kalau udah mengolah kambing, waduh pasti disulap jadi masakan yang enak banget. Kalau biasanya kita tahu sop kikil sapi, kalau ini tuh kikil kambing yang dipakai. Pokoknya di Pak Ali ini semuanya serba wedus alias kambing. Ada yang di sop, di gulai, dan di sate pastinya. Cuman sate ayam aja kalau di sini dibikin enak banget guys. Bumbu kacangnya mantep, sedap. Mimin sampai terheran-heran. Apalagi makannya pakai lontong, irisan cabai rawit dan bawang merah. Sate kambingnya pun bumbunya ngeresep sampai ke dalam ya. Tangan Madura emang gak ada duanya. Nah ini nih sop kikil kambing. Perhatiin ya, kikil kambingnya tuh bener-bener selembut itu. Kuahnya seger, gak amis sama sekali. Terus ini gulai kambingnya, kuahnya tuh ada warna merahnya gitu ya. Lihat deh, kuahnya kental, berempah, dan ini astaga kacau guys, enak banget. Iga kambingnya se-effortless itu guys Mimin makannya. Terus semua masakannya tuh gak mampu wedus alias gak bau kambing. Semuanya Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Seberapa banyak pun masakan yang kalian pesen dimasaknya sama engkong ini sendirian. Beliau ini tuh ikonik banget loh di kota Malang. Kalau di Thailand ada Jai Fai, di Indo ada engkong ini. Namanya tuh Depot Sari Rasa. Ini tuh Chinese food yang legendaris di Malang. Tuh depotnya selalu rame kayak gini. Bayangin deh, rata-rata orang-orang pesennya macem-macem per meja. Dan yang masak si engkong sendirian dong, gak dibantuin siapapun. Jadi dijamin dari dulu sampai sekarang rasanya tuh gak pernah berubah. Walaupun usianya udah sepuh, tapi semangatnya luar biasa ya. Mimin yang muda aja jadi minder. Kayaknya kalau masak juga serius banget ya, bener-bener pakai konsentrasi penuh. Yang Mimin salut macam menu di depotnya kan banyak, dan itu semua engkong masih masak dan ngeracik sendiri bumbunya. Lihat deh, Mimin aja pesen sebanyak ini guys. Pertama yang makan di sini tuh harus sup sehat yang comfort. Ya ampun, enak banget, cita rasa jadulnya kuat. Terus ada nasi goreng babi. Nasi gorengnya merah ala Chinese food Jawa Timur, dan babinya melimpah. Yang harus kalian pesen lagi tuh babi kecapnya guys. Bumbunya tuh beda banget dari yang lain karena kecapnya nggak terlalu manis. Babinya empuk dan nggak bikin enak. Terus yang ini udang saus Inggris. Udangnya udah dikupasin dan ada daun bawangnya. Semua Chinese food di sini tuh wangi, smokinya dapet. Kalau ke Malang kalian wajib samperin. Ini belum buka tapi udah banyak yang nungguin. Kok bisa ya orang-orang se-effort itu demi roti abon gulung doang? Emang apa spesialnya sih? Beneran loh, ini semuanya pada nangkring di depan rumah yang jual. Padahal tempat mereka masih ditutup rapat-rapat. Iya, ini tuh Botuna Bakehouse yang terkenal sama roti abon gulung dan roti tuna. Mereka produksi dan jualannya emang di rumah pribadi. Dan ini tuh resep ala rumahan dari keluarga mereka secara turun-menurun. Pas dijual dari tahun 2020 sampai sekarang, ternyata orang-orang pada suka dan pesenannya membludak, bisa sampai 400 box per hari. Dan bahkan sampai dikirim ke luar pulau loh. Tenang aja, tiap hari mereka tuh bikinnya fresh terus ya. Sedangkan di luar orang-orang pada tawuran tuh ambil nomor antrian. Buset, segitunya ya demi roti abon gulung. Tapi setelah dapet ada kepuasan sendiri gitu. Nah ini tuh namanya golden floss alias roti abon gulung. Dan ini yang sapi ya, bisa dilihat abonnya melimpah. Dan pas digigit, astaga rotinya lembut banget. Pantesan sih orang-orang berebut dan rela antre. Terus yang ini golden floss ayam. Rotinya pun homemade dan teksturnya tuh gak bikin keseretan gitu loh guys. Manis, gurih, legitnya tuh dapet banget. Mimin paling suka yang spicy, lebih pedes, lebih mantep. Cocok dipaduin mayo homemade mereka yang creamy. Tapi bingung juga sih guys, soalnya semuanya enak. Apalagi roti abon tunanya ini, teksturnya bouncy, di dalamnya tuh ada mayo dan tuna yang melimpah. Serius, ini tuh roti abon terenak selama Mimin hidup. Kalian cobain juga please.